Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram. Usini wa usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi atau kama qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur di hari Jumat yang mulia dan berkah ini. Di awal-awal bulan Rabiul Awal, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mudah melangkahkan kaki-kaki kita semuanya ke Masjid Al-Hidayah ini. Allah pilih kita semuanya untuk melaksanakan Jumat yang berkah ini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita rajut semenjak Allah bangunkan pagi tadi hingga Allah dudukkan kita semuanya di masjid yang mulia ini, Allah cintai, Allah ridhoi, Allah Subhanahu wa taala terima, dan Allah berikan jazaknya, pahalanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah pun tidak pernah lelah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita semuanya. Maka jangan pernah lelah kita untuk terus beribadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktekkan di dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaatul uzmana sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang istimewa. Kenapa? Karena diyakini oleh sebagian kaum muslimin merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak sekali para sejarawan mengatakan lahirnya Nabi, tanggalnya khususnya itu berbeda-beda. Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab monumental beliau yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, yang sudah diterjemahkan ratusan bahasa termasuk bahasa Indonesia, mengatakan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya tanggalnya berselisih pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, dan yang masyhur di kalangan Indonesia tanggal 12 Rabiul Awal atau yang bertepatan dengan tahun gajah. Kita tidak membahas tentang ikhtilaf para sejarawan, namun kita akan melihat bagaimana kedahsyatan alam semesta ini saat menyambut baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak dilahirkan sebagai manusia terbaik dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa berhadap-hadapan langsung dengan Allah Rabbul Alamin dalam peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah berfirman, sungguh telah aku berikan. Manna ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara hebat dan indahnya akan kenikmatan itu, yaitu diberikan kepada orang-orang mukmin seorang utusan. Idz ba'atsa fihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul namanya Muhammad bin Abdillahil Amin di tengah-tengah kalian semuanya, dari kalian semuanya, yaitu dari bangsa Arab. Yatlu alaihim ayatihi, tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah baik yang ada di alam semesta ini yang disebut dengan kauniyah, dan ini merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan qauliyah, ini juga tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan juga membersihkan, mensucikan mereka semuanya dari kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan juga al-hadis as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sebelumnya kalian betul-betul tidak mengetahuinya. Ayat ini adalah kabar gembira bahwa Allah berikan tidak hanya kepada orang-orang mukmin tapi seluruh alam, yang nanti Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira juga dengan berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan engkau itu dipersiapkan, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di hari Senin. Dan juga hari Senin itu istimewa karena juga Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul itu juga hari Senin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diturunkan kitab itu juga hari Senin. Ini berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat yang disebut dengan Abi Qatadah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa hari Senin. Ketika ditanya demikian, Nabi menjawabnya, "Dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'ithtu au anzala alayya fihi," rawal Muslim. Hari itu adalah hari Senin dilahirkan aku. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari itu adalah hari aku dilahirkan dan diturunkannya Alkitab dan juga diangkat menjadi Rasul. Jadi hari Senin itu istimewanya luar biasa. Kalau kita saum hari Senin, maka diantaranya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kakek dan juga seluruh penduduk kota suci Mekkah Al-Mukarramah
saat itu terheran-heran karena langit cerah, langit bercahaya, langit ceria, dan hati-hati penduduk Mekah termasuk kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, itu betul-betul terasa senang betul sebelum kelahiran Nabi SAW. Bahkan malam-malamnya penduduk Mekah itu diliputi kegembiraan, keceriaan, dan juga kesenangan. Di malam itu seluruh alam raya bergembira dan juga bersolawat dengan bahasa dan cara mereka yang berbeda-beda, hendak menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi SAW sebelum lahir, alam semesta ini sudah menerimanya. Kalau ada hamba Allah yang tidak menerimanya, itulah orang-orang yang disebut orang-orang yang zalim. Alam semesta pun menerima kedatangan kelahiran baginda besar Muhammad SAW. Bukti yang lain yang juga ditulis oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtumnya adalah api sesembahan kaum Majusi padam. Padahal api tersebut ribuan tahun belum pernah padam. Dan ternyata mereka mencocokkan dalam kitab-kitab mereka akan lahir namanya Muhammad bin Abdillahil Amin, persis seperti yang mereka baca. Ini sesembahan orang-orang Majusi, yaitu api. Dan api ini sekarang menjadi lambang olimpiade terbesar di dunia atau olahraga terbesar di dunia yang namanya olimpiade. Ini adalah api yang dikelilingkan ke seluruh dunia, jangan sampai padam. Suatu saat sampai Indonesia api ini padam, gitu. Dan pernah terjadi di Indonesia betul padam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian yang luar biasa adalah hancurnya pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha. Jadi burung ababil yang datang dari surga membawa kerikil-kerikil dari neraka yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Ketika langit ini cerah, langit Mekah, kemudian Abdul Muthalib melihat ke langit betapa cerahnya dan juga cahaya tidak seperti biasanya. Tiba-tiba langit itu gelap. Ternyata datang ribuan burung ababil yang tawaf di sekitar Ka'bah. Setelah itu burung ababil itu melesat meninggalkan Ka'bah dan menghalau atau menghadang pasukan Abraha yang hendak masuk ke Haddul Haramain. Setelah itu dilemparlah mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan bahwa mereka mati semuanya kasfim makul. Jadi mereka ketika terkena lemparan-lemparan itu meleleh sebagaimana ulat memakan daun-daunan atau api mengenai plastik, semuanya meleleh kecuali Abraha yang juga disiksa karena dia zalim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa berikutnya menandakan bahwa alam semesta tidak pernah ridho akan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada alam semesta dan manusia yang saat itu ada di dunia ini sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, tiang-tiang istana Raja Kisra Romawi roboh. Karena saat itu yang menguasai dunia itu ada dua imperium besar yang disebut dengan bangsa Romawi dan bangsa Persia yang Allah abadikan dalam surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabim sayaglibun fi bid'i sinin. Dua imperium besar nanti akan hancur ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan Islam ini benar-benar di Madinatul Munawwarah. Sebelumnya bernama Yasrib.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga terkejutnya kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib, ketika memegang sebagian bangunan Ka'bah. Itu berhala-berhala di pelataran Ka'bah retak. Di sekitar pelataran Ka'bah, berhala itu ada 360. Dan itu semuanya retak-retak yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itu membuat heran Abdul Muthalib saat itu ketika dipegang itu retak. Tapi Abdul Muthalib faham betul kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa. Tidak lama setelah itu maka muncullah sinar dari langit menembus sebagian rumah milik Abdul Muthalib yang di dalamnya ada Sayyidah Aminah, ibunda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian dia melihat di situ ada anak kecil yang baru lahir. Sayyidah Aminah tidak merasa kesulitan, tidak merasa keletihan dan kesusahan saat melahirkan Muhammad kecil ini. Dan ini beberapa hari sebelumnya datanglah para nabi-nabi dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Masitoh, kemudian Aisyah datang di dalam mimpi-mimpi Sayyidah Aminah, menghibur bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang tiada taranya kenikmatannya. Setelah itu bayi ini ditimanglah oleh sang kakek, kemudian diajak tawaf, dan saat itu Abdul Muthalib mengatakan, aku akan kasih nama ini yang belum pernah ada sebelumnya. Aku kasih nama Muhammad bin Abdillahil Amin. Ini yang memberikan nama Muhammad adalah sang kakek tercinta Abdul Muthalib. Kemudian ditawafkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang terakhir yang sangat monumental sekali adalah runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Buhairah itu saat ini adalah selatan negeri Syam atau Syria, atau yang terkenal negara Damaskus, yang hari ini hancur luluh lantah karena perang saudara. Untuk merekonstruksi negara itu butuh puluhan tahun agar bisa menjadi seperti negara Syria atau Damaskus sebelum hancurnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum lahirnya alam semesta sudah menyambutnya, apalagi setelah lahirnya. Setelah lahirnya bumi ini menjadi berkahnya luar biasa. Itu dibuktikan oleh yang menyusui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Halimah As-Sa'diyah. Betapa mendapatkan keutamaan yang luar biasa Halimah As-Sa'diyah ini. Silahkan jamaah sekalian untuk bisa membaca betapa hebatnya saat itu Rasul kecil tidak pernah menyusahkan orang, bahkan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dari hikmah lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kata lain selain kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada istri kita, anak kita, harta kita, atau diri kita sendiri. Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai tidak hanya mencintai Nabi, tapi ajarannya dilakukan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bermasyarakat, bernegara, berbisnis, dan melakukan apapun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembuhkan ilmu sedikit pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad, sesungguhnya engkau itu diutus untuk seluruh alam ini. Maka mari kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan minimal kita bersolawat kepada beliau. Barang siapa yang bersolawat kepada beliau sekali saja, maka Nabi bersolawat
kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan ampun kepada kita semuanya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya wahidan sallallahu ashron. Barang siapa kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Nabi akan bersolawat 10 kali. Dan ini ditulis oleh ulama terkenal betul. Di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketika ada hamba Allah bersolawat sekali, kemudian dikembalikannya ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian menjawab solawat kaum muslimin, maka rugi ketika kita di Jumat yang berkah ini tidak banyak-banyak membaca solawat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperjuangkan kita semuanya, umatnya itu sampai betul-betul semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cintai Nabi karena Nabi menjaminnya. Ketika mencintai seseorang, maka Allah akan bangkitkan bersama orang-orang yang dicintai. Anta man ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dibangkitkan, dibersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya ketika mencintai kemaksiatan, mencintai dosa, maka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang berlumuran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus masukkan ke dalam relung hati kita ini untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usini wa usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita. Kita hilangkan kesombongan kita, iri, dengki, hasud, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini. Kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang tahu siapa yang akan diistijabah doa-doa kita ini untuk bisa melesat ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu berdoalah dengan setulus hati, seikhlas mungkin. Hilangkan rasa kesombongan, rasa iri, rasa dengki, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maghfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li azwajina wa li auladina wa li tullabina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa sattartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. ومصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والزنا والربا والقرona ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل شيء البلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك subhanaka wa matahiyatum fiha salam wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.